cara menurunkan buah juga dari spiral ini Pak ya. Nah. Oke, sudah paham dari spiral ini Pak? Sudah. Kalau ada yang masih bingung bisa dipertanyakan lagi tentang spiral ini Pak ya. Nah, ini namanya spiral kanan Pak ya. Spiral kanan itu ketika kita menurunkan pelepah dari mana Pak? Tanya Markus. Kiri, Bertanya kiri, ya, Pak? dari kiri. Markus. Pemain dari mana? Dari kanan. Dari kanan. Iya. Ini spiral kanan loh Pak. Iya. Pedang kanan dari kiri. Nah, Kiri, dari- kiri. kelihatan Lihat, dari lihat sini. tangkai dia. Baru seperti ini buahnya ya Pak. dari kanan. Ini kan Iya. spiral kiri Pak ya. Spiral kanan Pak ya. Iya. Kita menurunkan pelepah itu yang benarnya itu dari sini Pak ya. Kalau Nah, pelepah dari dari sini Pak ya. Iya. Dari sebelah kiri, kiri Pak ya. Hmm. Dari sebelah kiri. Kenapa alasannya seperti itu Pak? biar mepet ya. Nah, Biar alasannya mepet. seperti ini dia Pak. Kalau kita turunkan dari sebelah kanan Pak, contohnya kayak begini. Kita turunkan dari sebelah sini. Dia kerapatannya nggak dapat dia Pak. Nggak dapat. Nggak dapat 15 cm. Kemudian resiko kita yang kita turunkan pelepah ini, dia mengejar pelepah tadi yang kita pegang ini Pak ya. Nah, lebih amannya kalau kita dari sebelah kiri Pak. Nah, selain pelepah nggak mengejar kita, menghantam balik, kemudian untuk kerapatan harusnya dapat 15 cm dia Pak. Yang 15 cm contohnya seperti ini Pak. 15 cm itu jarak antara spiral ini Pak. Nah, ya seperti ini Pak ya. Seperti ini harus dapat 15 cm Pak ya. Ketika dia baru dapat 12 atau 10 cm berarti dianggap tadi pelepah tadi ini masih panjang Pak. Atau dibilang sekarang itu gantungan kutang Pak ya. Nah, gantungan baju, gantungan sempak apa dibilang kan. Nah, di sini diminta untuk 15 cm Pak ya, aturannya yang benar Pak ya. Nah, kemudian kita pastikan lagi ketika kita menurunkan pelepah, kira-kira menggunakan pelepah berapa Pak yang di usia seperti ini Pak? Kalau sudah exit satu songkok, kalau dodos Dua. Itu tergantung umur Pak dan kondisi Pak ya. Delapan, Nah, umur 8. umur 8 tahun ke atas itu wajib songgo 1 Pak ya. 8 tahun ke bawah wajib songgo 2, tapi tergantung kondisi Pak. Sekarang kalau ada yang umur 5 tahun tapi dia posisinya tinggi pokok tadi, yaitu wajib menggunakan songgo 1 Pak ya. Nah, perlu pahami seperti itu Pak ya. Kita bahas sisipan. Kemudian kita sudah mengenal spiral. Kita sudah tahu songgo berapa yang kita pakai. Kemudian kita masalah buah Pak ya. Nah, mengenai kualitas buah. Kira-kira kita menggunakan brondol berapa Pak yang harus kita turunkan? 2. Brondol 2. Itu diambil dari mana Pak? Maksudnya di piringan kah? Di ketiak kah? Di piringan. Di piringan Pak ya. Jadi selain di piringan nggak boleh turun Pak ya. Iya. Selain di piringan nggak boleh turun. Ah, ini ada tip lagi Pak. Selain di piringan nggak turun Pak, ketika Bapak punya ancak tapi songgonya semak dia Pak ya. Pelepahnya semak. Nah, ketika itu buah ini brondol dia Pak. Buah ini brondol. Cuma dia nggak sampai di piringan. Kenapa nggak sampai di piringan? Karena gondrong kan. Ya. Jadi boleh kita lakukan seperti ini Pak. Tapi jangan dilukain ya. Yang dilukain cuma cukup disentuh aja seperti ini Pak ya. Cukup disentuh aja seperti ini. Ketika dia brondolnya alami, buah itu bisa diturunkan Pak ya. Nah, kita diminta memang brondol 2 Pak. Tapi ketika jatuh jadi brondol berapa dia Pak? Lumayan Pak. Jadi brondol 4 dia Pak ya. Jadi Lebih. brondol. Kenapa bilang jadi brondol 4? Dari 4. Yang dari 2 yang di atas jatuh tadi 2 Pak ya. Yang kita bawa lagi 2 Pak. Jadi 4 dia Pak ya. Yang kita bawa sendiri Pak. Brondol yang kita bawa Pak. Ingat Pak ya, yang kita bawa brondol tadi nih 2 lagi. Ingat Markus. Nah, minimal Brondol 2. Pak ya. Kita nggak menggunakan fraksi. Nah, di tempat lain kita menggunakan fraksi Pak ya. Di sini kita cuma menggunakan brondol 2 Pak ya. Berapa kilo pun BJR-nya tetap kita menggunakan brondol 2 Pak ya. Biarpun 5 kilo BJR 5, BJR 6 sampai BJR 20 tetap kita diminta minimal 2 brondol Pak ya. Nah, jadi disitulah keuntungan kita kerja di sini Pak ya. Nah, 1 poin itu Pak. Nah, kemudian kita pastikan dulu Pak ya. Nah, kita ini masih di TPH pertama. Nah, kita pastikan dulu 1 pokok ini Pak ya. Kita pilih ini. Kita pastikan ada nggak yang brondol. Ada nggak yang brondol? Kita pastikan. Berarti kosong, nggak ada yang brondol nih Pak ya. Nah, nggak ada yang brondol. Kita bawa alat 3 alat Pak ya. Jika kita masuk, kita bawa 3 alat. Nah,
Adi Katakanlah di memberikan sini sudah menggunakan egrek Pak ya. bagaimana Menggunakan cara-cara egrek, tapi panen, tolong bawakan satu dodos Pak. mulai Mana dari tahu kita jumpa pengambilan dengan buah, mesin, Pak ya. penurunan pelepah, Dengan sampai melihat brondol di siapkan PPH pojok, ataupun di kantongnya nanti Pak piringan. ya. Pojok dengan Sore-sore di dampak Pak. piringan. Dampak bawah Pak. Ini ada beberapa orang hari ini kita Ada training. dampak ya. Parang. Nah, Sama. sudah. Kita siapkan ini aja Pak ya. Sekarang Jangan baper, jangan baper. bro, kita akan lihat Jangan baper, seperti apa sih cara-caranya. Nanti Samuel sudah bawa ini. Sudah. dipraktekkan sama Pak Adi Kita berarti Priyono. Ayo kita menuju ikuti ke Om Bro. pokok kedua Pak ya. Pokok kedua kita pastikan semua. Luar biasa di perusahaan sawit ini Om Bro. Jangan di Kita bawah semuanya dibina Jangan dibawa belakang demi jangan kebaikan biarkan kita bawa belakang semua. bumi. Karena kita nggak tahu di belakang ada apa Pak ya. Di belakang ada manusia kah, ada apa kah. Ketika kita dari pokok ke pokok, lebih amannya seperti ini Pak. Kita bawa seperti ini Pak ya. Jadi Kita didirikan. angkat seperti ini. Ketika di atas masih ada orang, berarti orang itu bukan manusia biasa dia kan. Nah, kalau begini masih ada manusia. Kalaupun begini, terkadang masih kita sering lalai. Kadang kita kesandung apa. Cara-cara Kalau membawa posisi seperti egrek ini lebih aman dia Pak. Om Bro. Seperti ini Pak ya. Lebih aman kita bawanya. Nah, kemudian kita menuju ke pokok kedua Pak ya. Kita pastikan dulu. Sekarang kita masuk ke sesi mengenai berikutnya. kualitas ini, Pak ya. Tinggal praktek cara-cara menurunkan pelepah. Nah, kita kelilingin aja ini Pak. Tapi kita cara naruhnya alat panen kita tetap sama Pak ya. Seperti ini. Nah, supaya aman Pak ya. Kita kelilingin, kita pastikan dulu dalam pokok ini ada enggak yang berondol di piringan maupun di ketiak dia Pak ya. Bukan hanya di piringan, tapi pastikan juga di ketiak Pak ya. Oke, berarti di pokok kedua enggak ada Pak ya. Masuk ya. Sampai kita jumpa di pokok terakhir Pak ya. Ayo kita cari Pak yang masak Pak ya. Lihat sini aja kita. Cari Markus. Yang berondol 2 Markus. Kita ikuti terus Om Bro, seperti apa cara training panen ini, supaya teman-teman yang belum bekerja di perusahaan bisa tahu. Pastikan betul-betul berondol dia Pak. Ya yang berondol. Kita cari pokok sawi yang buah udah brondol, minimal brondol 2 alami. Nah, sekarang sudah ketemu. Tolong bersihkan dulu piringannya Pak ya. Bersihkan Markus. Piringannya Pak. Sesuai ikat dan Ada betul, Pak ya. brondolan. Piringannya karena ini lahan Om flat. Bro, dan di atasnya ini ada sawit buahnya masak. Kau tiap hari kau ini Markus, buat si anjing ini Markus. Hati-hati kakak. Oke seperti ini Pak ya. Nah berarti buah ini kita nyatakan sudah Kita masak, akan Pak, ya. lihat Iya. seperti Nah, apa seperti ini prosesnya masak, ya Om Bro. ini tergantung kondisi lagi Pak. Kondisi sawit tadi ini memang umurnya kemungkinan ini sudah 8 tahun Pak ya. Kemungkinan sudah 8 tahun. Cuma berhubung dia belum tinggi, jadi dia masih tergantung kondisi aja Pak. Kondisinya masih pendek. Jadi kalau bisa masih pendek seperti ini Pak, usahakan menggunakan songko 2 Pak ya. Meskipun dia posisi tanaman itu sudah tua dia Pak. Terkadang ada tanaman sisip di antara pokok-pokok tadi yang sudah tinggi, pokok sudah tua, di situ ada tanaman sisip macam inilah Pak. Yang lain sudah tinggi, tapi ini dia masih pendek dia ya, masih pendek. Jadi masih menggunakan songko 2. Oke. Nah, Ini songko 2 Pak Pak ya. Markus, Ingat Pak ya, songko 2 Pak ya. Kenapa kita harus Pak mempertahankan songko? Samuel. Kenapa kita harus mempertahankan songko Pak? Karena pelepah itu untuk makannya. Pak Untuk dapur Pak Masori. ya. Nah, untuk dapur buah tadi nih Pak ya. Kalau kita semuanya kita songko 1,
belum porsinya untuk songgo 1 Pak ya. Nah, macam dari 8 tahun ke bawah. Contohnya masih TM3 Pak ya. TM3 atau TM1 sampai TM3 kita menggunakan songgo 1. Di tahun yang akan datang Pak, kita kekurangan buah Pak. Jadi yang tumbuh di situ bukan bunga betina, tetapi bunga jantan aja Pak. Jadi kira-kira Bapak mau panen apa di situ? Tidak ada yang kita panen lagi. Dia cuma tumbuh bunga jantan dia Pak. Jadi cuma dapat sampah aja kita di situ Pak ya. Jadi perlu Bapak perhatikan. Berarti tadi ini kita menggunakan songgo 2 Pak ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke, kita bisa turunkan. Ini Pak ya, kita mengenal spiral lagi di sini Pak ya. Sebelum kita menurunkan buah tadi, kita mengenal spiral lagi nih Pak. Kita mendekat ini Pak. Supaya kita sama-sama di sini sama-sama belajar, sama-sama mengetahui yang mana sih spiral itu. Bukan cuma hanya cerita, kita praktekkan Pak ya. Kita buktikan langsung di lapangan. Seperti ini Pak ya. Ini spiral apa ini Pak? Spiral kiri Pak ya. Jadi posisi kita ada di mana? Sebelah kanan Pak ya. Menurunkan buah berarti kita di sebelah kanan. Mau nurunkan buah, mau nurunkan pelepah, tetap kita di sebelah kanan Pak ya. Jadi kita harus tetap menggunakan songgo 2 kayak macam ini, tergantung kondisi Pak ya. Kondisinya pokok sawit ini masih pendek dia Pak ya. Belum bisa menggunakan egrek Pak ya. Oke. Seperti ini Pak ya. Mungkin Bapak lebih senior semua daripada saya. Cuma saya mengingatkan kembali tip-tip yang mungkin Bapak belum ketahui Pak ya, untuk mengingatkan kembali. Untuk cara panennya kemungkinan Bapak lebih senior daripada saya. Tapi ada kelainan Bapak terkadang potong tangkai dari sebelah sini. Kalau buah jelasnya Bapak turunkan dari sebelah sini. Kalau dari sebelah sini nggak mungkin ya kan? Oke. Kumpul udah Markus ini. Dari asa kah? Itu dodosmu Markus. Abang Markus. Dari Merake. Pemain terbaik. Nah, Ya, itu Pak ya. Biasa terjadi pemanen ketika buru-buru seperti ini kejadiannya Pak. Apa namanya nih Pak? Bunga matahari. Bunga matahari itu kenapa dia harus dipotong ulang Pak? Jamur dia kalau buka. Bapak Dia pemanen mempengaruhi buah yang masih mempengaruhi buah yang lain Pak ya, atau Iya. menjadi virus dia Pak ya. Dia berjamur dan akan menjadi virus untuk buah-buah yang lain Pak ya. Sehingga mengakibatkan kebusukan. Belum waktunya berondol sudah berondol, tapi hitam dia Pak. Jadi yang seperti ini perlu kita potong lagi Pak ya. Jadi kita buang. Itu tadi songgo matahari. Sekarang kita potong lagi tangkainya supaya songgo mataharinya hilang Om Bro. Jadi potongannya tadi dibuang di mana Pak? di pasar mati. Di pasar mati Pak ya. Nah, mungkin Bapak ingat sudah mengerti semua, cuma saya mengingat kembali Pak ya. Nah, jadi kualitas yang diminta sama perusahaan seperti ini Pak ya. Nah, kemudian ini sudah turun buah ini Pak ya. Jadi buahnya ditaruh di mana Pak? Di pasar pikul. Pasar pikul. Oke, dibawa ke pasar pikul. Kita Pak. aja pakai tangan. Pakai alat Pak ya. Kebiasaan. Biasakan menggunakan alat panen Pak ya. Nanti jika bapak-bapak sudah di bagian APD, tolong dipakai Pak ya. Karena APD itu penting bagi kita Pak ya. Pikul Mel. Oh ini pasar Seperti pikul. ini Pak ya. Jangan pernah lupa Pak. Dari ketika kita nurunkan buah, jatuh buah, langsung kita taruh di pasar pikul Pak ya. Tujuannya supaya apa Pak? Seperti Jangan ketinggalan buah. jangan ketinggalan. Ketika ketinggalan berapa penaltinya Pak? 5.000. 5.000. Ketika di pokok Pak? 10.000. Jadi Wow, kalau kali 10 tahu Pak, semua misalnya ya. Bapak tinggalkan 10 janjang, 100.000. 100.000. Harga Bapak berapa? 130. 130. Jadi kita cuma dapat 30.000 dalam satu hari. Jadi usahakan ke bapak-bapak ini supaya tetap kita teliti Pak. Dalam per pokoknya itu jangan sampai ada ketinggalan. Ketinggalan di pokok tadi 10.000, ketinggalan di piringan tadi 5.000. Bruno nggak diikuti berapa Pak? 2.000. 2.000 dia Pak. Per pokok kan? Per pokok 2.000. Jadi usahakan kita bersihkan. Jadi jangan sampai ada lagi pelepah di piringan Pak ya. Karena pelepah di piringan itu bukan untuk merugikan siapa, merugikan Bapak sendiri. Ketika Bapak kutip brondolan lah. Contohnya seperti ini, kita kutip brondolan. Tapi kaki Bapak menyentuh tadi pelepah, siapa yang rugi Pak? Pemanennya rugi. Kemudian Bapak dibawa polibun. Sampai di polibun Bapak dikasih istirahat 1 hari. Tapi lukanya Bapak nggak sembuh dalam 1 hari. Selebihnya Bapak
mangkir. Nah, ketika kita mangkir siapa yang rugi? Pemanennya rugi Pak ya. Tujuan dari kampung kita ke sini sehat, pulang selamat dan berhasil Pak ya. Nah, ketika dari kampung kita punya cita-cita, Pak saya dari kampung pengen punya motor 3, pengen punya istri 2. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nggak akan terwujud Pak kalau kita tidak hati-hati dalam bekerja. Nah, terutama nanti kalau bapak-bapak sudah dibagiin helm, dibagian sepatu, helm, APD lainnya Pak ya, tolong dipakai Pak ya. Karena itu APD untuk alat pelindung diri Pak ya. Nah, dengan alat pelindung panen nanti kita dibagikan, dipakai Pak ya, dipasang Pak ya. Nah, kenapa dia? Untuk melindungi diri kita dan orang lain di sekitar kita Pak ya. Nah, jadi saya harap tetap Bapak memakainya seperti ini. Memang ini nggak nyaman Pak. Saya sendiri pun merasa panas seperti ini Pak. Dan pastikan Pak ya kalau dikasih helm, pastikan ke nanti pembaginya dari mandor kah, dari Pak Asisten, pastikan seperti ini Pak ya. Nah, seperti ini tanyakan Pak ya. Pak, ada helm saya tapi nggak ada tali dagunya Pak ya. Nah, jadi saya minta tali dagunya Pak ya. Nah, jangan diterima ketika belum ada tali dagu Pak. Kenapa Pak nggak bisa diterima? Karena dia repot kita pakai helm tapi nggak ada tali dagunya Pak ya. Nah, Terus bisa jatuh. nah, ketika kita egrek jatuh, ketika kita dodos agak tinggi jatuh ke belakang begini Pak ya. Kita kutip brodolan jatuh ke depan. Jadi ujungnya Bapak nggak basis gara-gara helm aja Pak. Memang ini nggak nyaman Pak, nggak nyaman kita pakai. Tapi aman dia Pak ya. Nah, perlu kita sadarin seperti itu Pak ya. Keselamatan itu lebih penting dari segalanya Pak ya. Nah, ingat APD berarti kita ingat keluarga Pak ya. Nah, seperti itu Pak ya. Kemudian ini buah sudah di pasar pikul Pak ya, atau jalan angkong. Apa yang kita lakukan Pak di sini Pak? Potong tangkai. Potong tangkai. Nah, sebenarnya Bapak ini tahu, terkadang Bapak Pintar. jalankan kan. Nah, Pak jadi, Samuel. aturannya itu Pak ya, kita motong tangkai itu bukan di TPH lagi Pak, tapi di dalam blok Pak ya. Nah, dilakukan dengan pemotongan berbentuk apa Pak? Berbentuk V Pak ya, seperti ini Pak ya. Atau bisa dibilang cangkem kodok Pak ya. Cangkem kodok itu bahasa Jawa. Cangkem itu adalah mulut. Kodok itu ya katak tadi itu. Jadi mulut kayak mulut katak seperti itu, Pak. Seperti itu Pak ya. Nah, oke. Berhubung alat kita ini minim Pak ya, kita menggunakan parang Pak ya. Kita punya parang Pak ya. Eksekusi Pak Markus. Ada itu ya. Nah, Pak ya. Jadi kita menggunakan berbentuk V ya. Tapi jangan dilakukan seperti ini Pak ya. Dilakukan seperti ini, terkadang kita meleset Pak. Meleset di mana? Melesetnya seperti ini Pak ya. Nah, jadi yang dihantamnya kaki kita Pak ya. Kemudian seperti ini juga jangan dilakukan Pak ya. Nah, kebanyakan terjadi kecelakaan di sawah ini Pak. Seperti ini Pak ya. Cara penaruhan alat tajam kita ini nggak sesuai Pak ya. Jadi kita lakukan dari sini Pak ya, dari belakang. Untuk lebih amannya lagi Pak ya. Nah, seperti ini Pak ya. Nah, jaraknya pun jangan terlalu panjang dia Pak. Karena apa ini Pak dipotong Pak? Kenapa nggak dikirim aja langsung ke PKS? Kenapa harus dipotong Pak? Alasannya apa Pak? Pak pemanen. Perlu kita tahu alasannya ini Pak. Ini bukan menjadi minyak dia Pak, tapi dia akan menyerap minyak tadi yang ada. Seharusnya kita dapat 1 liter minyak. Berhubung ini ikut, dia akan berkurang sehingga menjadi 0,9 liter Pak ya, nggak sampai 1 liter. Cuma gara-gara ini dia Pak ya. Nah, jadi ini nggak perlu lagi kita bawa ke PKS Pak ya, karena PKS kita ini satu perusahaan Pak, satu bos kita ini Pak. Jadi ketika di PKS tadi rugi, di lapangan pun juga rugi Pak, karena satu pemilik Pak ya. Jadi kita perlu sadarin di situ Pak ya, jangan memikirkan ego kita sendiri Pak ya. Nah, kita akan mikirkan, yang penting dapat tonase, yang penting BCR saya naik. Jangan seperti itu Pak ya. Ya mungkin Bapak untung di situ, tapi kerugiannya di PKS Pak ya. Nah, kita ini dalam lindungan satu bos Pak. Jadi kalau bos tadi ini rugi, ujung-ujungnya rugi semua Pak ya. Memang untung di kebun Pak, tapi rugi di PKS. Akhirnya nggak imbang dia Pak ya. Kalau bisa kita imbangkan Pak ya. Kita sadarin, oh berarti betapa perlunya kita harus memotong tadi ini. Karena ini mengurangi minyak Pak ya. Jadi kita buangnya di mana Pak? Tetap pasar mati Pak ya. Supaya apa di pasar mati Pak?
Supaya apa kita buang di pasar mati? Nah, di situ supaya tidak mengganggu satu. Kedua, supaya dia akan membusuk dia, Pak. Lama-lama dia membusuk, dia akan menjadi pupuk juga, Pak. Nah, seperti itu, Pak ya. Tujuan yang pertama. Kemudian setelah kita memotong, kita lakukan apa lagi, Pak? Belum, Pak. Ini belum sampai di pasar tengah, Pak. Maksudnya belum sampai di perbatasan pasar tengah. Contohnya kayak teras di ujung teras. Tapi kalau di lahan pet ini di pasar tengah, Pak. Pasar tengah artinya batas ancak kita lah, Pak. Nah, contohnya seperti ini pasar tengah dia, Pak ya. Namanya jalan ini pasar tengah. Jadi kita mentokkan dulu, Pak ya. Kita ambil alat-alat kita lagi, kita bawa lagi ke pokok selanjutnya. Tapi pastikan kita kelilingin semua pokok itu, Pak ya. Jangan sampai kita tinggalkan. Nah, kita nggak mengharap Bapak dapat banyak, nggak menarget Bapak harus banyak, tetapi kita harus tuntas, Pak ya. Dalam satu ancak itu harus betul-betul kita tuntaskan. Biarpun Bapak nggak pasis misalnya, tapi Bapak ini sudah 5 ancak, 6 ancak, itu wajib Bapak dapat nasab. Tapi betul-betul tuntas, Pak ya. Jangan sampai Bapak tinggalkan lagi di ujung sana satu janjang, 2 janjang. Itu kalau kali 10.000. Kalau betul-betul Bapak mandor ini terapkan, siapa yang rugi, Pak? Jadi di sini kita saling mengimbangin, Pak ya, antara pemanen dengan mandor seperti itu, Pak ya. Oke, ini Pak kita lanjut lagi di pokok beberapa ini ya, yang tentunya nanti kita tembus di pasar tengah, Pak ya. Saya menyingkat waktu karena Bapak ini dikejar juga rotasi, Pak ya. Nah, jadi yang perlu saya ingatkan lagi ke Bapak itu supaya sama-sama memahami kita, Pak. Satu bahasa ketika nanti ada audit masuk atau pimpinan masuk, jawaban kita sama, Pak. Saya nggak mau lain-lain jawabannya, Pak. Nah, itulah buktinya kita di sini bisa bisa satu bahasa, bekerja dengan hati. Contoh seperti kita yang sudah disampaikan hari-hari, Pak. Mulai dari 7 prinsip ISPO, janji usaha Triputra DNA, seperti itu, Pak ya. Jadi kita harus satu bahasa kita kerja di sini, Pak ya. Oke, kita lanjut lagi sampai di situ, Pak ya. Kemudian nanti kita Ambil alatnya, Markus. ini kita bawa alatnya, Pak ya. Brondol 2 dijaga, Markus, nanti jatuh. Ronde 2. Turunkan ke Itu. bawah jadi 4. Ya, belum banyak gambar dari ku ambil itu, kembali kameranya, kembali. Oh, belum banyak ya. Ya, ambil lagi, Dor. Itu. Soalnya itu akan menjadi bukti dia, Dor. Nah, kita pastikan lagi, Pak ya. Tapi perlu saya ingatkan terus, Pak, ini ya. Saya nggak akan lupa ingatkan Bapak untuk penaruhan alat panen ini, Pak ya. Karena ini sifatnya tajam dia, Pak. Salah sedikit bisa mengakibatkan fatal, Pak ya. Ini yang berondol. Ya. Tes. Nah, tapi sebelum kita pergi dari pokok ini, kita pastikan, Pak, kita keliling, Pak ya. Tunggu sebentar, Pak ya. Saya siapkan dulu kamera ya. Karena tanpa kamera ini saya dianggap tidak kerja, Pak ya. Inilah modal pertama saya kerja, Pak ya. Jadi bukan artinya sok ganteng, sok apa, bukan, Pak. Habis itu tapi saya hapus, Pak ya. Kerja perlu bukti kita sekarang. Nanti jangan lupa, Pak ya, ketika di mau APD dipakai ya, Pak. Jangan sampai ditinggal di rumah. Seperti ini, Pak ya. Ini masih merah, Nah, ini ibarat ini semak, Pak ya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan berondolan jatuh atau bagaimana ya kan. Nah, berhubung ini sudah bersih, bisa kita lihat. Tapi ketika semak, Bapak bisa lihat nggak kalau ada berondolan di bawah? Apalagi posisinya buah ini masih merah. Jadi cara memastikannya gimana lagi, Pak? Seperti tadi itu, Pak, kita sentuh tapi jangan kita lukain, Pak ya. Kita menggunakan alat dodos atau egrek, tapi jangan kita lukain, Pak ya. Oke, Pak Samuel bisa disentuh itu. Nah, kita pastikan lagi, Pak. Bukan hanya di piringan tadi, piringan bisa juga tikus yang bawah. Disentuh aja. Dari atas saya atas. Nah, tuh, ini brondol murni, Pak ya. Yang sepertinya brondol murni dia, Pak. Tanpa harus ada hantaman keras atau sampai ada melukain buah tadi nih, Pak ya. Jangan sampai dilukain buah itu, Pak ya. Nah, karena mengingat buah ini, Pak, penaruhannya jangan seperti itu, Pak ya. Penaruhannya tetap maupun kita apa, siapa tahu nanti Bapak ada yang manggil, mau pinjam korek, mau pinjam apa, akhirnya kita lalai, jatuh mengenai kita. Kayak contohnya di Alfa, Pak ya, belum lama ya. Di Alfa kelihatan berapa di sini, Pak? Panjang dia. Nah,
25 jahitan kalau nggak salah itu. 45. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, kejadiannya di sawah ini kebanyakan seperti itu Pak. Jadi saya harapkan Bapak tetap jangan lalai masalah alat panen tadi nih Pak ya. Nah, karena kita berangkat dari kampung selamat, sehat, pulangnya tetap selamat Pak ya. Tetap kita jalankan K3 Pak ya, kesehatan dalam kesempatan kerja Pak ya. Oke, berarti ini buah dianggap kita sudah buah masak Pak ya. Nah, jadi seperti inilah Pak, nggak susah cari buah masak Pak ya. Jangan sampai saya dengar lagi di apelan lagi nanti buah mentah, rugi Bapak. Nah, selain membayar denda penalti 5.000 per janja, kemudian menggantikan premi mandor tadi Pak ya. Yang saya harapkan dari bapak-bapak ini supaya ingat Pak ya. Mendingan kita memanen buah yang masak, biarpun itu buah cuma 100 janjang dibanding 200 janjang tapi banyak mentahnya Pak ya. Dia akan mempengaruhi kelas juga Pak. Mau bapak-bapak masih di kelas C? Nggak mau kan? Ya. Saya pun nggak mau juga jumpa bapak di rumah dojo. Seperti itu juga saya nggak mau jumpa bapak di rumah dojo ya. Artinya bukan di rumah-rumah barak yang lain. Kalau tempat-tempat lain saya tetap ingin jumpa bapak ya kan, sebagai persahabatan, persaudaraan. Tapi kalau di rumah dojo itu Pak sudah lain Pak ya kan. Antara kelas C ini berarti kan dianggap kelas paling rendah, paling buruk Pak ya. Harusnya kita rasa malu kita besar Pak di situ Pak. Jangan sampai kita masuk lagi di kelas C. Itu buruk sekali Pak. Nah, bahkan di abling lain mungkin di abling sini Bapak misalnya ada kelas C cuma cukup Pak tidak lagi di abling lain itu Pak, contohnya di Charlie aja lah Pak, saya ceritakan ini. Kita langsung aja di Charlie. Aslinya langsung bilang begini, kalian punya otak kah? Kalian bisa berpikir kah? Kalian ini tuan rumah, kalian dimasukin tamu. Contohnya orang dojo ini tamu Pak, orang dojo ini tamu. Tapi tamu ini tahu semuanya di dalam itu Pak. Masuk ke rumahnya Bapak, nah, ini Pak kamar mandinya. Bapak kalau nanti mandi di sini, Pak ini WC-nya. Bapak kalau berak di sini, Pak ini dapurnya. Bapak kalau masak di sini. Nah, seperti itu. Yang saya harapkan saya nggak mau dengar seperti itu lagi Pak ya. Supaya bapak-bapak ini nggak kelas C atau nggak jumpa lagi kita di dojo. Usahakan Pak naik kelas. Dengan cara apa? 3 faktor jangan kita langgar Pak ya. Pertama masalah kualitas Pak. Itu kita anggap haram dia Pak di perusahaan Pak ya. Masalah buah mentah ini haram. Ini paling fatal Pak ya. Kedua masalah produktivitas. Produktivitas minimal kita di atasnya basis lah Pak ya. Jangan sampai di bawah basis kita panen Pak ya. Kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu yang saya sampaikan tadi. Ketika Bapak sudah 6 ancak atau 7 ancak Bapak belum basis, wajib kita kasih hak Pak ya. Tapi dengan catatan seperti yang sudah diterapkan sama asisten sama mandor di apelan ya, harus tuntas dulu blognya Pak ya. Itu mengenai produktivitas Pak ya. Kemudian ketiga kehadiran Pak. Kalau Bapak sering mampir, kemungkinan besar sudah Bapak di kelas C Pak. Tapi usahakan dalam 3 bulan ini jangan sampai berturut-turut kelas C Pak. Supaya nggak jumpa saya di rumah dojo. Kalau jumpa saya di blog, jumpa saya di jalan, di apa, oke aja kita, fine-fine aja, kemana aja kita. Seperti itu Pak yang saya harapkan Pak ya. Jadi saya minta ke bapak-bapak supaya tetap ingat masalah kualitas nomor 1 Pak ya. Kualitas itu yang saya tekankan Pak ya. Karena kalau kita memanen buah mentah itu Pak, di PKS itu FF-nya tinggi, FFA-nya tinggi dia Pak ya. Baru kualitas minyaknya rendah dia Pak. Seperti itu dia Pak ya. Yang diminta FFA-nya atau bisa disebut minyaknya lah Pak, minyaknya ya. Minyaknya kualitasnya rendah, kurang minyaknya. Asam dia. Asam dia Pak ya. Jadi kemudian kita nggak perlu sepanjang itu lah Pak. Pada intinya kita jangan memanen buah mentah Pak ya. Minimal yang diminta perusahaan tadi berondol 2 Pak ya. Berondol 2 yang jatuh di piringan. Atau kita pastikan dengan cara seperti itu Pak ya. Kalau dengan cara itu masih ada yang bilang mentah Pak. Ketika nanti ada pertanyaan ya kan, ada dari orang PKS atau dari audit atau dari mana, kok bisa kamu lakukan di atas itu, bisa bawa panggil saya. Misalnya kayak macam begini kan, kita sentuh aja tapi jangan dilukain Pak ya. Saya harap jangan dilukain tapi bawa sentuh aja. Contoh seperti Bapak Ruby tadi, nyentuhnya pelan aja begini Pak, akhirnya dia jatuh dengan jatuhnya murni seperti ini, itu dinyalakan masak Pak. Berani saya bertanggung jawab itu Pak. Tapi betul-betul Pak ya, kalau di piringan terkadang kita dibohongin Pak. Bohong apa? Tikus Pak. Rotasi kemarin Bapak mungkin nggak kutip bersih, atau Bapak memotong tangkai tadi nggak mepet atau nggak dapat 15 cm, itu akan mengakibatkan penyangkutan seperti ini Pak ya. Nyangkut seperti ini. Bapak tinggal lah, Bapak bersihkan memang di piringan. Tapi yang di ketiak tadi mungkin Bapak nggak sampai kan, tangan kita nyampe, itu nggak sampai. Kemudian Bapak pergi rotasi 2 hari 3 hari lepas dari panen tadi,
jatuhan Pak di piringan. Disebabkan tikus atau hujan atau hal-hal yang lainnya Pak ya. Sehingga banyak berunduran di piringan. Masuklah infeksi mandor. Bapak sudah kena penalti berapa per pokok 2000 kali banyak misalnya. Jadi saya harapkan Bapak untuk memotongnya lebih rapat lagi sehingga dapat 15 cm tadi Pak ya. Jangan sampai potong panjang Pak ya. Kalau potong panjang itu banyak menyangkutnya ini Pak. Bapak tahu nggak kalau ini ya, ini pengalaman saya di PT lain dulu ya Pak ya, di Wilmar seperti ini Pak ya. Ini dia satu brondolan menghidupin anak cucu kami. Berarti bayangkan betapa berharganya ini Pak ya, satu brondolan tadi ini. Ini pengalaman di PT lain ya Pak ya. Satu butir brondolan menghidupin anak cucu kami Pak. Ya mungkin kita lihat sepele aja Pak seperti ini. Tapi kalau kali banyak Pak, dalam satu pokok misalnya ada 10 tinggalan, kali 100 pokok, berarti ada sudah 1000. Dalam per kilonya kita ada 80 butir. 80 butir lah misalnya. Berarti sudah 10 kilo. Kali harganya Pak. Kali berapa hektar sawah ini Pak. Seperti itu Pak ya. Jadi perkaliannya bisa menghidupi anak cucu kita Pak ya. Seperti itu. Jadi perlu Bapak sayangin ini Pak. Ini benar-benar perlu Bapak sayangin. Jangan sampai ada ditinggal di piringan Pak ya. Perlu Bapak sayangin. Jumpa satu pun Bapak bawalah ke TPH. Supaya nggak jadi losis. Kemudian tumbuh sawit-sawit baru yang akan mengganggu Bapak pengutipan brondolan tadi, yang akan mengganggu Bapak untuk ngangkong. Kalau di pasar pikul tadi ini ada tumbuh kentosan, kemungkinan Bapak kerepotan juga lewat seperti itu juga. Jadi yang itu yang kita hindarin Pak ya, yang kita hindarin. Kemudian pastikan brondolan itu bersih, pastikan Bapak kelilingin dalam pokok ini Pak ya. Dalam pokok ini Bapak kelilingin total. Jadi pasti ada buah masak apa enggaknya. Oke, kita turunkan ini aja Pak Samuel. Oke, eksekusi Pak Samuel. Kita mempersingkat waktu Pak ya, karena kita gandeng ini. Oke, turunkan aja Pak. Hampir 1 jam ini Pak Samuel. Sebenarnya masih banyak saya mau tambahkan. Awas materi, Markus. Pak. Cuma berhubung waktu aja nih Pak ya. Wah. Oke, seperti itu berarti kan dia mepet Pak ya. Itu enggak kembali nggak Pak Samuel? Gimana mau dapat 200 Markus? Usahakan jangan dilukain Pak ya, pelepahnya ya. Jangan dilukain. Seperti itu Pak ya. Berarti jangan masak. Kemudian kita susun ini Pak ya. Ini bulan 7 Pak ya. Ingat bulan 7 ini Pak ya. Jadi kita nyusunnya di mana? Sana Markus. Begini. Isep. Usep. Ingat ya. Kamera kena Markus. Pintar Markus. Boleh Markus. Boleh Markus. Perhatikan ya penyusunannya Pak ya. Bisa mendekat sini Pak ya. Itu salah itu dia. Seperti ini Pak. Ada parang. Kita potong aja parang ya. Potong aja Pak Markus. Oke. Tinggalkan dulu Pak. Tinggalkan. Supaya sama-sama kita tahu Pak ya. Penyusunan seperti ini tidak diperkenankan Pak ya. Penyusunan seperti ini. Memang kita lihat rapi Pak. Tapi resiko kita tinggi Pak. Kenapa Pak? Bisa mendekat sini Pak. Supaya kita sama-sama tahu Pak. Kita dekat sini aja Pak. Ketika Bapak buru-buru tadi atau Bapak nggak sengaja lah Bapak injak ini. Ini posisi duri kita kan menghadap ke atas dia Pak. Kalau posisi seperti ini. Jadi yang betulnya seperti apa kita nyusun itu? Nyusun itu yang betulnya seperti ini Pak ya. Seperti ini Pak. Lihat Markus. Seperti ini Pak, penyusunan itu Pak. Seperti ini. Dia ketika kita injak durinya menghadap ke bawah dia Pak ya. Duri ini kita injak menghadap ke bawah. Kemudian seperti ini. Kalau macam ini masih bebas saja dia Pak, karena dia nggak berduri lagi. Tapi dia cuma tumbuh lidi aja dia kan. Jadi risiko bahayanya agak mengecil lah daripada yang ini Pak ya. Karena ini kalau mengenai kita menjadi pembekakan di kaki, di tangan apa, karena mengandung racun dia Pak ya. Oke. Ini Pak ya. Kita bulan ini ingat Pak ya, di antar pokok ya. Kalau terasan cuma 1 Pak. Bulan 1 sampai bulan 12 tetap di Pak ya. Om Bro, itulah tadi penjelasan singkat dari Pak Adi Puryono tentang cara-cara panen dan tentang cara melatih karyawan baru.
Oke Om Bro, video kali ini nanti kita akan menantikan video-video selanjutnya. Salam sukses dari saya Arifudin Kelo.